Ketiru aku. Ini ya kong sih. Wah kameranya ketiru aku Pak. Sinyalnya kalah. Sinyalnya kalah karo aku. Oh, wedi ya. Wah, iki sing arep ngomong sing anu iki. Matikan. Bisa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk peserta MPLS dan seluruh siswa kelas 8 dan kelas 9. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di hari yang cerah ini, hari ketiga pengenalan MPLS, kami harapkan kalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih berarti lagi, karena di hari ketiga ini adalah hari terakhir untuk masa MPLS. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan MPLS, mari kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah nantinya bisa mempermudah, memelancar kita mengikuti MPLS dengan baik. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bacaan basmalah. Sebelum saya sampaikan materi, perkenalkan dulu nama saya Edi Santosa. Mungkin dalam profil kemarin sudah saya sampaikan, saya mengampu mata pelajaran PJOK kelas 8 dan kelas 9. Kelas 8A, 8B, 9A sampai dengan 9E. Dan untuk siswa kelas 7 nanti akan diampu oleh Pak Arfan. Saya di sekolah juga memegang jabatan sebagai wakil kesiswaan yang di dalamnya nanti akan mempunyai program berkaitan dengan kesiswaan, yaitu tentang ekstrakurikuler, intrakurikuler, yang nanti akan diikuti oleh peserta didik baru, yaitu bagi siswa baru yang masuk di tahun 2020-2021. Mungkin kalau perkenalan lebih lanjut nanti kita lanjutkan saat tatap muka. Mudah-mudahan di COVID-19 ini bisa segera selesai, bisa segera tuntas dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita bisa bertatap muka, bisa berhasil, bisa langsung, jadi tidak seperti ini. Nah, mungkin bertanya-tanya, wah ini Pak Edi sopo, kanan kiri sopo, kalian juga bingung. Oke, untuk tata tertib dan tata krama MPLS ini khusus semuanya, tidak hanya kelas 7 baru, tapi kelas 8 dan 9.
Karena sebagai kakak kelas 89 ojo marah-marahin kelas 7 kan gitu. Yang pertama untuk dari atas yaitu pakaian OSIS dari baju dahulu ya. Dari baju dahulu hari Senin sampai dengan hari Selasa dan upacara hari besar. Itu kalian kenakan lengkap dengan topi, dasi, serta atribut SMP, kelas, dan lain sebagainya. Untuk sepatu, hitam total, baik dari talinya, jangan ada putih, pakai pakaiannya bersih rapi. Ya, ada logo-logonya di situ. Dasi, logo SMP merah putih, nama, lokasi SMP, dan ikat pinggang lengkap. Jadi saya harapkan kalian mengenakannya itu sesuai aturan, tidak boleh keluar bajunya. Sepatu sekali lagi saat nanti kalian mengikuti upacara tidak boleh ya, sepatu itu berwarna-warni. Ini kelas 8, 9 mau diperhatikan. Untuk kelas 7, 8, dan 9 sepatunya bisa mengenakan pantofel khusus untuk yang perempuan, dan yang laki-laki pakai PDH jika mampu membeli. Ya, jika mampu membeli. Kalau tidak, bisa menggunakan sepatu sport tapi tetap warnanya hitam. Dan untuk kaos kakinya menyesuaikan, kaos kakinya menyesuaikan Senin sampai dengan Kamis menggunakan kaos kaki putih berlogo. Apabila kelas 8, 9 tidak memiliki, bisa beli di sekolah atau di koperasi. Ya, di sana ada lengkap disediakan kaos kakinya. Khusus untuk perempuan berjilbab. Untuk nama, mumpung belum nih siswa baru, nanti setelah pembagian nama ditempelkan atau dijahitkan di jilbab. Sekali lagi nama dijahit di jilbab. Dan untuk yang batik memang belum terbagi jilbabnya, yang jelas nanti jilbabnya hitam dahulu disediakan masing-masing siswa ya, untuk jilbab yang batik. Kami kembali lagi untuk kaos kaki pada hari Jumat saat pramuka wajib mengenakan kaos kaki hitam yang berlogo tunas kelapa. Jadi semuanya baik kelas 7, 8, 9 saat hari Jumat, karena kita pramukanya pada hari Jumat wajib mengenakan kaos kaki hitam. Apabila semua yang saya sampaikan tidak diindahkan, ya, tidak diindahkan, ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian jalani. Paling tidak peringatan pertama, yang kedua tidak memakai lagi sesuai aturan, tindakan pengambilan yang tidak sesuai. Misalkan hari Jumat kok kalian menggunakan kaos kaki putih, nah kaos kakinya diambil karena sudah diperingatkan tidak diindahkan. Kemudian masih di hari Jumat, pemakaian kelengkapan topi bulat atau boni, ya, baret, hasduk, tangan leher,
Ya, semuanya harus dipakai sesuai aturan. Walaupun COVID ini tidak melaksanakan pramuka, tapi nanti kalian ada semacam tugas untuk kelas 7, mungkin baru perkenalan tentang pramuka, sejarah pramuka. Kelas 8 sudah tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu mungkin sandi, morse, dan lain sebagainya. Untuk kelas 9 ini khusus untuk regu inti dan dewan penggalang. Ya, karena untuk pemilihan regu inti dan dewan penggalang ini mohon nanti buat dari dewan penggalang yang sudah terbentuk, kita akan sedikit kesulitan untuk regenerasi yang siswa baru karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Entah sampai kapan kita juga belum tahu. Begitu juga dengan OSIS. Untuk penggantiannya kita juga belum bisa melaksanakan, kendalanya sama karena masih pandemi COVID-19. Jadi untuk pemilihan untuk OSIS-nya mungkin bisa melalui daring ya. Jadi nanti Mbak Nurmala ini saya perkenalkan Mbak Khairun Nisa. Mbak Khairun Nisa dari yang dulu kelas 8C sebagai ketua OSIS. Dan untuk dewan penggalangnya DP dari kelas 8E dulu Mbak Irina. Jadi nanti siswa baru kalau sudah masuk harus sudah kenal dengan namanya Ketua OSIS Mbak Karimatun Nisa, Mbak Irina sebagai Dewan Penggalang, regu intinya Mas Rizky Senden ya dalamnya. Kalau Mbak Khairun Nisa rumahnya Jetis, nah, nanti bisa perkenalan. Nek ketemu di jalan, oh itu ketua OSIS saya. Terus Mbak Irina, kalau nggak salah rumahnya Parimona atau mana ya Mbak Irina, ya agak lupa. Berikut tentang pakaian olahraga. Pakaian olahraga jelas dipakai saat kegiatan olahraga, yaitu sesuai jadwalnya dan digunakan apabila ada kegiatan di luar sekolah yang mengharuskan mengenakan pakaian olahraga. Misalnya ada kegiatan upacara hari olahraga, kalau besok dilaksanakan tanggal 9 September, ya itu hari olahraga. Jadi mungkin bisa dilaksanakan. Kalau kalian nanti hari olahraga ya harus melaporkan hari olahraga kalian menggunakan seragam olahraga, di foto kalian jogging atau sepeda kemana, nah itu dilaporkan. Jadi kalian juga belajar di rumah, ya, tidak hanya menonton video, tapi kalian betul-betul melaksanakan bahwa oh hari ini hari olahraga saya mengenakan ini, di foto, laporan dengan wali kelas masing-masing. Itu untuk pakaian olahraga. Berikutnya untuk pakaian identitas. Nah ini yang agak beda di kelas 9. Untuk kelas 7 dan 8 identitasnya sama, yaitu biru tua bawah, biru muda yang atas. Dan untuk yang kelas 9 ya memang beda, masih kotak-kotak. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau logo-logonya sama, semuanya sama. Jilbab tadi juga sudah saya sampaikan, sepatu dan lain sebagainya. Kemudian pada hari Sabtu ini juga sama, kelas 7 dan 8, untuk kelas 9-nya beda lagi. Kelas 9 batiknya bebas, rapi, sopan dari rumah masing-masing. Kalau yang kelas
kelas 7-8 itu mengenakan batik. Nah, kami informasikan juga untuk kelas 7 untuk bahan batiknya belum bisa kami berikan karena memang perlu pengukuran dulu. Jadi kami hati-hati karena nanti kalau salah potong, nah itu kami jadi disalahkan. Jadi untuk kelas 7 mungkin bertanya-tanya Pak batiknya kapan, itu belum bisa direalisasi, tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kami bagikan tetap. Dan untuk kelengkapan yang lainnya, jadi untuk olahraga juga sama, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada pemesan agar segera dijadikan nanti biar anak di rumah atau saat nanti masuk bisa semuanya dikenakan dengan lengkap. Nah, dari pakaian dulu itu mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bisa diterima. Nek diringkas, ya diringkas hanya di aja pakaian, tulis, OSIS, pramuka, identitas, itu di hari apa silakan diringkas seperti itu. Kalau bandnya nggak usah diringkas pakai band dan lain sebagainya, tidak. Jadi itu diringkas pakaian hari Senin apa, pakaian hari Rabu Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Monggo itu yang untuk khusus tugas kelas 7. Kelas 8-9 saya yakin sudah di luar kepala, jadi lupa kalau di luar kepala ya. Nah, jadi sekali lagi kelas 9 yang punya off the record, nah sing Doroto Bibi ini kelas 8 itu jangan memberi contoh adik-adikmu. Contohlah kakak-kakak kamu yang berpakaian rapi, tertib, disiplin, jangan terlambat karena ada beberapa kakak kelas kamu yang datangnya suka terlambat. Saya lanjut lagi yaitu tentang tata krama sekolah, bahwasanya sekolah atau SMP Negeri 2 mungkin masuk pukul 7.00. Kemarin sudah disampaikan oleh bidang kurikulum beserta stafnya bahwa peraturan di SMP Negeri 2 mungkin tersebut menyeluruh, baik dari gurunya, dari karyawannya, dari siswanya, semuanya masuk pukul 7.00. Alangkah baiknya dari rumah jangan sampai berangkat lebih dari 6:30. Ya, 6:30 itu sudah paling terlambat kalau dari rumah. Jadi bisa hadir di sekolah maksimal 7:50 atau 7:4 itu sudah berada di sekolah. Jadi kalian akan merasa nyaman. Tapi kalau yang sudah hadir 6:30 itu hebat sekali. Ya, saya beri apresiasi, kalian itu bagus sekali. Ini jojo teko gasik mengarep ngenteni kancane sing pinter takon PR endi. Nah itu sing membuat kesempatan kalian untuk mengerjakan PR. Nah, jangan seperti itu, kalau namanya PR itu bekerja di rumah ya. Jadi jam 7 sudah mulai KBM dan ada apel pagi. Nah, jam 7 itu apel pagi diisi oleh beberapa bapak ibu guru yang piket pada hari tersebut. Ya, mungkin 10 menit karena 7.10 kita sudah mulai KBM. Berikut setelah masuk pukul 7 kalian mengikuti KBM 7.10 sampai dengan pukul 1.40. Itu kalian sudah selesai dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi nanti wajib peserta didik baru ya, biar nggak lupa selalu membawa
Bagi yang perempuan mukena, yang laki-laki boleh sarung, karena semuanya laki-laki menggunakan celana panjang semua sekarang. Dan ini boleh kalau merasa kotor atau sebagainya boleh bawa sarung. Ya, itu aturan untuk religinya atau sholat berjamaah, kan di jadwal sudah ada di situ. Berikutnya, setelah KBM selesai, biasanya ada kegiatan ekstra yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Jodoh ya. Mungkin kalian sudah paham, Bu Jodoh menyampaikan ekstrakurikuler bisa wajib pramuka, kegiatan yang lainnya intrakurikuler yaitu OSIS, terus ekstranya pramuka juga. Pramuka terbelah menjadi dua, yaitu Rebu Inti dan Provos, nanti siapa yang mau milih. Terus ada kegiatan ekstra pilihan yaitu bola voli, futsal atau sepak bola, seni tari, ada lagi rebana. Jadi selama ini rebana dari dulu pernah juara juga. Terus sains. Sains ini ahli IT-nya sudah tiap hari tampil. Nah, mungkin kalian nanti bisa memperkenalkan diri. Sains itu bisa IPA, bisa bahasa, ya. Jadi nanti kalian bisa milih itu. Yang sudah berjalan sekarang sudah naik ke kelas 8 dan kelas 9. Itu sainsnya bahasa Inggris oleh Bu Nurmala Khairunisa. Dan mungkin ini juga ada tambahan les juga karena peraturan baru untuk tes ujian AKM ya, itu dilaksanakan di kelas 8. Jadi nanti kelas 8, kelas 7 akan melaksanakan les. Nah, jadi dilaksanakannya setelah pulang sekolah oleh masing-masing guru mapel, yang utamanya IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu mohon disiapkan. Ini kelas yang naik kelas 8 sekarang ini juga harus betul-betul mempersiapkan diri. Kelas 9 juga karena aturannya berlaku sekarang, jadi nanti kelas 9 juga ada kegiatan tes sama seperti kelas 8. Penentunya di kelas 8 sekarang yang kelas 8. Kami lanjutkan untuk peraturan agar dan tata keramanya tadi, masuk, pulang. Nah, selama kalian di sekolah, satu, berkata sopan, berpakaian rapi sesuai hari. Berikutnya saat berangkat sekolah, sekali lagi sekolah, melarang kalian mengendarai sepeda motor. Nah, kisah guyang-guyu kelas 8 kelas 9 ini. Tak umpet kita ngerti ya. Yang merasa, saya yakin yang guyang-guyu ngrungokke karo guyang-guyu. Ya, yang merasa memiliki sepeda motor. Jangan beralasan omahku adoh. Sekarang sistemnya zonasi ya. Jadi rumahnya tidak mungkin jauh sekali. Jangan sembunyi-sembunyi mengendarai sepeda motor. Kalau ketahuan mengendarai sepeda motor, sebagian siswa kelas 8-9 sudah tahu akibatnya. Entah itu nanti digebosi, dipanggil untuk membawa sepeda motor keliling lapangan dan lain sebagainya. Jadi siswa baru saya harapkan jangan mengendarai sepeda motor walaupun rumahnya jauh. Sekarang baru modernisasi menggunakan sepeda ontel. Nah, kalian viralkan itu sepeda ontel karena sekarang dengan pandemi COVID-19 tiap keluarga 5 itu COVID-5. Nah, mudah-mudahan kalian juga seperti itu, punya sepeda, lebih sehat, lebih nyaman, lebih aman.
Jadi kalian tidak kesulitan. Lendan dari yo gampang tanpa bensin lendisi sing genjot. Tidak usah repot-repot. Silakan gunakan sepeda Anda untuk menuju ke sekolah. Jangan menggunakan sepeda motor. Oke. Berikutnya, kalian tidak boleh, dilarang, ya, dilarang merokok, minum minuman keras, membawa senjata tajam ke sekolah, kecuali sekolah ada kegiatan masak-masak. Nah itu besok digowo, ya, kegiatan jelas kegiatannya. Tapi kalau tidak ada kegiatan kok kalian membawa senjata tajam, minuman keras, rokok dan lain sebagainya yang berbahaya, itu jelas ada tindakan dari sekolah. Entah itu tindakan skorsing dari peringatan dahulu, peringatan tertulis, skorsing, bahkan bisa dikembalikan ke orang tua. Ya, bisa dikembalikan ke orang tua. Jadi saya harapkan SMP ini tidak ada yang kena kasus. Kalau kena kasus nanti akibatnya bukan hanya anak itu sampai sekolah, sekolah sampai lorong mungkin orang berarti aturan, terkenal. Nah, terkenal hanya karena negatifnya. Jadi saya jangan mencari masalah, ya, di tengah-tengah masalah. Nah itu memang jadi kendala besar kalian. Berikutnya, dilarang mengumpas, membuli, ya, membuli teman dengan mengata-ngatai, dengan membuat tulisan tertuju pada seseorang, mengistilahi ngerjain dan lain sebagainya, itu dilarang dimanapun. Dan jangan jahil. Terjadi di kelas 7 kemarin, yang naik kelas 8, 7A, geleng-geleng yang 7A itu mungkin entah siapa atau bagaimana, kursi bisa mundur, tersinggung atau bagaimana sehingga jatuh. Nah akibatnya kan kasihan anaknya sakit. Nah jangan seperti itu. Yang kelas 7 sekarang, yang kelas baru juga kalau pernah di SD melakukan seperti itu tidak boleh, dilarang. Ya, jangan menggeser kursi dan lain sebagainya karena akan membahayakan. Dan jangan bermain yang tidak sesuai. Berikutnya, berkata kotor, mengumpat dan lain sebagainya itu dilarang. Kalau kalian mengumpat, memberikan kata-kata kotor kepada teman atau lain sebagainya, nah itu semuanya ada skor-skornya. Skor-skornya seperti apa? Di sini tergantung berat ringannya. Ya, berat ringannya contoh aja tidak memakai topi saat upacara, itu skornya bisa 3 atau 2. Terlambat sekolah sekian kali 5, skornya bisa sampai 10. Dijumlah sampai 100 ya sudah dikembalikan ke orang tua. Ya, dikembalikan. Jadi saya harapkan skor, ya, tidak sampai 100. Dan harapan kami pula SMP 2 Mungkit ini khususnya peserta didik harus bisa lebih baik dari tahun kemarin. Ya, karena ini tidak bisa diukur yang kelas 9 lulus kemarin. Mau peringkat berapa dari kabupaten, dari Supranya juga nggak tahu. Jadi saya harapkan siswa baru ini lebih baik lagi dari siswa tahun baru kemarin. Dan itu dulu. Selanjutnya, dari rambut,
Sekarang kita kembali aturan rambut. Ini ya tata krama juga. Ukuran rambut. Nah, tadi ada videonya, saya cukurani ya wis cepat. 132 atau dari atas 321. Diukur itu 3, belakang ukur itu 2, di belakang kerah atau leher itu 1 cm. Jadi kayak Pak tentara gitu ya, kayak Pak polisi. Itu rambutnya tidak boleh panjang depan melebihi alis. Tutup rambut depan untuk samping kanan kiri tidak boleh melebihi ini apa istilahnya gorden atau apa ini, itu tidak boleh. Belakang tidak menyentuh kerah. Nah itu yang samping dekat telinga itu juga tidak boleh ditarik menutupi telinga kanan kiri ya. Nah itu jangan sampai melebihi. Warna rambut tidak boleh dicat kecuali memang albino ya, dari sejak lahir wis rambutnya pirang, bukan pirang-pirang ya, sing cah nyelelek ini mesti semaur cah pirang-pirang ini mesti ya, pirang itu sudah alamiah. Terus jangan beralasan kelas 7, 8, 9, Pak saya kepanasan, saya ya kalau kepanasan kamu mesti penerbang ya, mohon yang penerbang yang sering selama liburan kemarin kalian jadi penerbang sudah mulai dikurangi. Orang yang jogo yang kolongan-kolongan turun dihentikan. Orang boleh entuk duit terus bisa juga ya. Seharapkan kolongan doro sudah selesai untuk khusus SMP 2 Bukit. Kalau hari Minggu saya kurang tahu monggo kegiatannya seperti apa karena itu memang betul-betul libur. Tapi kalau Senin sampai dengan Sabtu tidak ada SMP 2 Bukit yang ada di kolongan atau sebagai penerbang. Oke. Nah, berikutnya untuk perempuan tidak boleh dicat rambutnya, ini sama dengan walaupun berjilbab. Nah, nanti bapak ibu dulu yang nanti akan mengecek. Kemarin ada mau liburan atau apa itu dicek rambutnya, ya warnanya warna kuning, ono sing putih, ono sing krem dan lain sebagainya atau pirang itu. Berikut tentang kuku. Kuku tidak boleh panjang, tidak boleh diberi warna, ya, tidak berlebihan. Warnanya hanya boleh bening, tidak ada warna lain kecuali yang bening. Jadi hanya sebagai penutup kuku, ya, yang bening saja. Kuku berukuran sesuai, ya, tidak boleh lebih dari 2 mili. Kuku depannya ya, bukan kuku semua. Prediksinya kamu kuku, prediksi kuku depannya tidak boleh lebih dari 2 mili. Berikut tentang anggota badan, telinga, badan, kaki, badan dan sebagainya, kaki, tangan dan lain sebagainya tidak ada gambar tato, baik itu yang gambar biasa maupun permanen, dilarang. Telinga, leher tidak ada kalung dan tindik atau anting, ini khusus laki-laki. Ya, tindiknya enggak boleh. Di sekolah membawa gelang itu tidak boleh. Untuk perempuan, nah, cukup tindik 1 lubang saja, jangan 3 lubang ya. Telinganya itu jangan sampai kayak artis ditindik 4 sampai berapa lubang. Kalau memang aksesorisnya menyesuaikan telinga ya hanya 1 lubang, disesuaikan dengan telinganya.
Itu tentang tata krama dan aturan. Mungkin yang belum tersampaikan ya bisa diatur kemudian ya selama masih sekolah di SMP 2 mungkin. Aturan tambahan yang lainnya yaitu saat kalian berinteraksi ke sekolah. Jadi selama ini masih banyak datang ke sekolah, ke instansi penting itu jangan menggunakan sandal atau kaos oblong, kaos bergerak, mengenakan sepatu, ya kenakan sepatu, kaos bergerak, rapi sopan, jangan menggunakan sandal jebur ke sekolah, ya jangan sampai ke sekolah ngerti-ngerti pakai sandal jepit dan semua itu tidak sopan, ya, tidak mengindahkan. Terus kepentingan yang lainnya, apabila kalian nanti sudah lulus terus datang ke sekolah dengan seenaknya itu tidak kami layani. Nah, selama ini kalian mengumpulkan buku-buku kemarin juga masih ada yang pakai sandal jepit, ada yang pakai kaos oblong, ya. Tidak usah saya sebutkan namanya, ya itu harus tahu sendiri. Nanti kalau kalian ketahuan seperti itu lagi, kami suruh pulang lagi ganti baju. Atau kamu bawa tas, bajunya 2 kalau masuk ke sekolah, ganti yang berkerah, pakai sepatu, masuk. Setelah keluar lagi dari sekolah, ganti sandal, ganti sepatu, ganti baju, nah itu monggo. Yang jelas masuk lingkungan sekolah, ya cerminannya adalah kalian ada terpelajar. Ya, orang terpelajar itu paham akan situasi, kondisi, ya sekitarnya. Jadi tidak sakar dia tidak. Ya, sekali lagi siswa baru, kalian harus bisa lebih baik, kalian harus lebih dari kakak-kakakmu kelas 8 dan 9. Jadikanlah SMP 2 Bukit ini sekolah yang ramah, sekolah yang bertakwa dan beriman. Demikian yang saya sampaikan. Untuk pertanyaannya monggo bisa melalui WA. Jelas ini nanti banyak pertanyaan. Terus sing diringkes sing endi Pak? Nah, ini mesti takon. Itu pasti, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Masih banyak aturan yang kami sampaikan nanti saat kalian sudah masuk. Aturan-aturan pokok tadi kami sudah berikan, semuanya ada poinnya, ya. Poinnya terukur dari jenis pelanggarannya. Oke, sekira itu dari saya. Terima kasih. Apa yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kekurangannya itu dari saya pribadi, ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Bukit Jaya, luar biasa hebat kalian. Thank you. Ini. Ya, nanya belum lupa. Narkotika. Narkotika siapa, Mbak? Siapa? Narkotika. Ano tak? Apa yang drama ini? Ya itu that's why.